Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifata Bina Trinita dengan NIM akhir 199. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer kelompok 5 dengan dosen pengampu Bapak Bonda Sisepha Putra, MKOM. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novia Syahidatul Tazkiyah dengan NIM akhir 189, lalu ada Fariha Zain dengan NIM akhir 192, dan ada saya sendiri Rifata Bina Trinita dengan NIM akhir 199. Lalu ada rekan saya Haikal Ahmad El Salman dengan NIM akhir 207. Kami dari kelas Sistem Informasi kelas F angkatan 2024. Di sini laporan mengenai studi kasus, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi yang ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya dengan 1 lantai dan 3 ruang kerja, di mana masing-masing ruang kerja itu memiliki 8 komputer dan satu perusahaan ini mempunyai satu ruang server, di mana setiap komputer juga harus terhubung ke jaringan dan semua komputer harus mendapat komunikasi sekaligus dapat mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan ini juga mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar traffic data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Di sini ada beberapa tugas. Yang pertama, untuk merancang sebuah topologi jaringan, menyebutkan alasan dan gambar diagram topologi tersebut. Lalu yang kedua, untuk menentukan perangkat jaringan dan jenis koneksi apa yang akan digunakan pada jaringan tersebut. Lalu yang ketiga, membuat skena pengalamatan IP yang efisien dengan teknik subnetting untuk membagi jaringan beberapa subnet. Lalu yang keempat, melakukan simulasi menggunakan software jaringan seperti Cisco. Lalu yang kelima, uji coba simulasi dengan melakukan pengujian koneksi antar komputer di subnet yang sama dan antar subnet berbeda. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan bagian pertama, yaitu perancangan topologi jaringan. Mengapa alasan kita memilih topologi jaringan tersebut? Berdasarkan studi kasus di atas, kelompok 5 atau kami akhirnya memilih ke topologi extended star untuk digunakan dalam laporan tugas akhir kami. Karena topologi ini terdapat satu core switch yang terhubung ke beberapa akses switch, di mana tiap akses switch menghubungkan perangkat dalam satu ruang kerja atau satu server. Seluruh akses switch pada akhirnya terhubung ke satu router utama melalui core switch tersebut. Di sini alasan kami memilih topologi extended star adalah karena topologi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan topologi lain untuk diterapkan dalam studi kasus tersebut. Beberapa keunggulan lainnya adalah karena skalabilitas tinggi sehingga memudahkan apabila dilakukan penambahan perangkat. Lalu ada pemisahan perangkat berdasarkan lokasi fisik atau ruang kerja. Selanjutnya, memudahkan penerapan VLAN dan segmentasi jaringan. Lalu keunggulan yang terakhir ada jika satu akses switch mengalami masalah, jaringan lainnya akan tetap berjalan. Lalu selanjutnya di sini ada gambar diagram topologi tersebut. Di sini ada satu core switch, core utama ya. Lalu di sini bercabang menjadi keempat bagian, yaitu 3 switch akses dan 1 router utama. Di sini ada keempat switch akses untuk ruang kerja 1-3 dan ruang server. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari diagram tersebut. Gambar tersebut menunjukkan topologi extended star yang digunakan dalam sebuah kantor dengan 3 ruang kerja, yaitu router pusat berfungsi sebagai penghubung utama ke internet dengan koneksi WAN dan ke jaringan lokal LAN. Server room terhubung langsung ke router melalui jalur LAN untuk akses server yang aman.
Setiap ruang kerja memiliki switch ABC masing-masing yang menghubungkan komputer di ruangan tersebut melalui kabel lokal Ethernet. Semua switch dihubungkan ke router pusat sehingga membentuk topologi star atau bintang. Lalu bagian selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 2 yaitu soalnya tentukan perangkat jaringan dan jenis koneksi yang akan Anda gunakan pada jaringan tersebut. Sertakan minimal jumlah perangkat, router, switch, firewall jika ada, dan komputer. Jelaskan fungsi dan peran setiap perangkat dalam jaringan tersebut. Perangkat jaringan dan jenis koneksi. Yang pertama yaitu router, PT router. Jumlahnya ada satu yang berfungsi menyediakan inter, VLAN, routing, dan konfigurasi access control list. Yang kedua, core switch. Jumlahnya satu, penghubung antara akses switch dengan router utama. Dan yang ketiga yaitu ada access switch. Jumlahnya ada 4, menghubungkan komputer dan masing-masing ruang atau VLAN. Yang keempat yaitu ada komputer. Jumlahnya ada 24 yang berfungsi untuk digunakan oleh staf untuk aktivitas kerja harian. Dan yang kelima ada server yang jumlahnya ada 1, yaitu untuk menyediakan internet dan layanan internal perusahaan, data atau file server. Dan seluruh perangkat terhubung melalui kabel strike dan crosswire. Konfigurasi dilakukan secara manual melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah skema pengalamatan IP yang efisien menggunakan teknik subnetting untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai segmentasi ruang kerja dan server, serta menjelaskan setiap blok IP yang dibagikan untuk masing-masing subnet. Pengalamatan IP dan subnetting. Untuk memenuhi kebutuhan segmentasi jaringan dan penggunaan IP yang efisien, digunakan subnetting dengan prefix _28 dengan yaitu 255.255.255.240 yang menyediakan hingga 14 host IP valid per subnet, yaitu VLAN 10 dengan nama VLAN ruang kerja 1 dengan network address-nya 10.10.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.240 dengan alamat host tersedia 10.10.10.1 sampai dengan 10.10.10.14. Yang kedua ada VLAN 20 dengan nama VLAN ruang kerja 2, yaitu dengan network address-nya 20.20.20.0 dengan subnet masknya 255.255.255.240 dengan alamat host tersedia yaitu 20.20.20.1 sampai dengan 20.20.20.14. Yang ketiga ada VLAN 30 dengan nama VLAN ruang kerja 3 dengan network address-nya 30.30.30.0 dengan subnet masknya 255.255.255.240 dengan alamat host tersedia 30.30.30.1 sampai dengan 30.30.30.14. Yang keempat ada VLAN 40 dengan nama VLAN ruang server dengan network address-nya 40.40.40.0 dengan subnet masknya 255.255.255.240 dengan alamat host tersedia yaitu 40.40.40.01 sampai dengan 40.40.40.14. Alokasi IP ini memungkinkan segmentasi yang jelas antar ruang kerja dan server, serta mempermudahkan pengelolaan ACL dan DHCP. IP address untuk gateway VLAN disesuaikan sebagai IP pertama dari setiap subnet. Perkenalkan, saya Haikal Ahmadil Salman dengan NIM 207. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan dan hasil simulasi yang telah kami lakukan untuk memenuhi laporan ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Konfigurasi jaringan yang kami lakukan, yang pertama itu kami melakukan konfigurasi VLAN melalui switch dengan memberikan nama dan melakukan juga konfigurasi trunking pada switch tersebut. Setelah itu kami lanjut melakukan konfigurasi subinterface dan VLAN. Fungsinya itu untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berada pada jaringan yang berbeda. Router perlu dikonfigurasi menggunakan subinterface. Setiap subinterface mewakili satu VLAN dan dihubungkan dengan trunk port dari switch utama alias core switch. Router dikonfigurasi dengan subinterface untuk setiap VLAN menggunakan perintah berikut. Nah, berikut adalah bentuk perintahnya. Contohnya ini interface fast Ethernet 0/0 adalah arah jaringan yang terhubung
ke kabel router. Nah, titik 10 ini adalah VLAN yang ingin kita berikan IP-nya, alias ingin kita konfigurasi sub interface-nya. Nah, di sini kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0 titik VLAN 10. Terus kita melakukan konfigurasi IP di sini untuk konfigurasi sub interface IP VLAN. Begitu juga untuk VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40 juga perlu dilakukan konfigurasi. Dalam konfigurasi ini, router bertindak sebagai default gateway untuk setiap VLAN, dan setiap sub interface diberi alamat IP yang sesuai dengan subnet masing-masing VLAN. Sub interface ini memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui router alias inter-VLAN routing. Kita lanjut ke konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP. Router dikonfigurasi sebagai server DHCP agar setiap perangkat pada jaringan memperoleh alamat secara otomatis. Router menyediakan IP otomatis ke setiap VLAN menggunakan DHCP pool dengan perintah sebagai berikut. Nah, berikut adalah bentuk perintahnya, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Nah, kemudian kita memasukkan network yang ingin didaftarkan untuk IP tersebut, IP DHCP pool tersebut, yaitu 10.10.10.0 / prefix 28 alias 255.255.255.240. Kemudian kita juga mendaftarkan default router untuk VLAN tersebut, yaitu 10.10.10.1 dan DNS yang ingin ditambahkan untuk VLAN tersebut, yaitu 8.8.8.8. Konfigurasi tersebut berlaku juga untuk VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40, namun IP yang digunakan dan prefix yang digunakan menyesuaikan. Dengan konfigurasi tersebut, perangkat yang terhubung ke masing-masing VLAN tidak perlu dikonfigurasi secara manual. Saat perangkat menyala dan mengirim permintaan DHCP, maka router akan memberikan IP yang sesuai dengan rentang subnetnya secara otomatis. Penggunaan IP DHCP dapat mengurangi risiko kesalahan konfigurasi IP secara manual dan dapat mempercepat proses deployment perangkat baru pada jaringan. Kemudian yang ketiga, kami melakukan konfigurasi routing secara manual. Routing dilakukan secara langsung melalui router dengan pengalamatan sub-interface. Kami tidak menggunakan protokol routing dinamis seperti RIP atau OSPF karena topologi yang digunakan berskala kecil dan sederhana. Router berperan sebagai gateway default untuk seluruh VLAN yang juga menjadi akses keluar menuju internet simulasi. Dan yang terakhir, yaitu kami melakukan konfigurasi ACL alias Access Control List yang digunakan untuk membatasi akses dari VLAN 30 alias ruang kerja 30 agar tidak dapat mengakses VLAN lain kecuali server. Berikut konfigurasi ACL yang kami lakukan. Di sini dapat kita lihat, yaitu kami melakukan akses deny yang berasal dari setiap pesan yang berasal dari IP 30 yang ditujukan kepada IP dari VLAN 10 akan dilakukan penolakan alias deny. Begitu juga untuk VLAN 30 ketika mengirim pesan ke VLAN 20 akan dilakukan deny alias penolakan. Sedangkan apabila VLAN 30 alias ruang kerja 3 melakukan ping ke VLAN 40 alias ruang server, maka ping tersebut akan diterima. Kemudian kami melakukan sub interface untuk memastikan konfigurasi ACL-nya masuk terdaftar untuk VLAN 30. Dengan konfigurasi tersebut, komputer yang berada pada ruang kerja 3 hanya bisa mengakses server dan tidak dapat mengakses ruang kerja 1 alias VLAN 10 dan ruang kerja 2 alias VLAN 20. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pengujian dan hasil simulasi. Yang pertama di sini bisa kita lihat terdapat pengujian koneksi intra-VLAN. Pengujian koneksi intra-VLAN dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat yang berada dalam VLAN yang sama akan dapat saling terhubung tanpa hambatan. Berikut hasil simulasi yang dilakukan. Nah, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hasil ping alias hasil pengujian koneksi intra-VLAN di dalam VLAN 10 alias ruang kerja 1. Hasilnya menunjukkan reply from, artinya ada balasan yang menunjukkan bahwa koneksi di antara VLAN 10 sudah saling terhubung. Kemudian di gambar berikutnya kita juga dapat melihat penerapan intra-VLAN untuk komputer dalam ruang kerja 2 alias VLAN 20.
Hasilnya juga menunjukkan reply, artinya mereka dapat saling terhubung dalam koneksi intravilan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, komunikasi intravilan berhasil dilakukan. Tidak terdapat konflik IP, tidak adanya paket loss dalam ping, serta respon antar perangkat menunjukkan waktu latensi yang rendah. Ya, waktu latensinya bisa kita lihat di sini di bawah kurang dari 1 ms. Oke. Kita lanjut untuk pengujian koneksi antar VLAN. Pengujian koneksi antar VLAN dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perangkat VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi sesuai dengan kebijakan jaringan yang telah ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan segmentasi dan pengaturan keamanan menggunakan Access Control List alias ACL. Nah, berikut hasil dari simulasi yang telah dilakukan. Oke. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambar komputer dalam VLAN 10 alias ruang kerja 10 melakukan ping ke VLAN 20 alias ruang kerja 2. Nah, hasil tersebut menunjukkan reply, artinya ada balasan dan balasannya diterima. Pada hasil simulasi gambar 7 menunjukkan bahwa komputer dari VLAN 10 atau ruang kerja 1 mencoba melakukan ping ke komputer yang berada pada VLAN 20 yang menandakan hasilnya berhasil, yang ditandai bahwa routing antara VLAN 10 dan VLAN 20 dikonfigurasi dengan benar dan tidak ada pembatasan akses antar kedua VLAN tersebut. Kemudian, pada gambar 8 di sini, kita dapat melihat bahwa komputer dalam VLAN 20 melakukan ping ke VLAN 30. Pada gambar 8 menunjukkan komputer dari VLAN 20 atau ruang kerja 2 akan melakukan ping ke VLAN 30 atau ruang kerja 3 yang menghasilkan bahwa pengujian tidak berhasil, yang ditandai dengan request timeout yang tertampil pada simulasi, yang artinya komunikasi antar VLAN 20 dan VLAN 30 diblokir oleh konfigurasi ACL yang telah kita lakukan tadi. Ini menunjukkan bahwa penerapan ACL kami berhasil mengatur lalu lintas antara VLAN dengan selektif, yang dibuktikan bahwa desain segmentasi jaringan yang digunakan tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang diperlukan, tetapi dapat meningkatkan keamanan dengan membatasi akses yang tidak diizinkan antar ruang kerja. Kemudian, pengujian ketiga kami lakukan yaitu pengujian akses internet. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dari berbagai VLAN dapat mengakses internet atau server. Pada simulasi ini ditunjukkan oleh sebuah perangkat server yang berada dalam jaringan VLAN 40. Seluruh VLAN melakukan ping ke server. Berikut adalah hasilnya. Berikut adalah gambar yang menunjukkan VLAN 10 melakukan ping ke internet atau server. Berikut untuk VLAN 20 melakukan ping ke internet atau server, dan berikut adalah gambar untuk ruang kerja 3 alias VLAN 30 melakukan ping ke internet atau server. Nah, berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, maka kami dapat mendapatkan hasil simulasi yang disajikan dalam tabel berikut. Pengujian pertama yaitu komputer dalam VLAN 10 saling ping, statusnya berhasil. Kemudian komputer dalam VLAN 20 saling ping, hasil pengujiannya juga berhasil. Komputer dalam VLAN 30 melakukan saling ping dan hasilnya menunjukkan bahwa simulasi tersebut berhasil. Kemudian pengujian keempat yang kami lakukan yaitu komputer dalam VLAN 10 dan VLAN 20 saling ping, statusnya menunjukkan berhasil. Kemudian komputer dalam VLAN 10 dan VLAN 20 melakukan ping ke VLAN 30 yang menunjukkan hasilnya gagal. Namun ini sudah sesuai dengan ACL yang telah kami konfigurasi. Kemudian pada pengujian ke-6 kami melakukan komputer pada VLAN 10 melakukan ping ke internet atau server dan menunjukkan berhasil. Begitu juga untuk komputer dalam VLAN 20 dan VLAN 30 melakukan ping ke internet, menunjukkan hasil yang berhasil. Baik, setelah beberapa penjelasan dari kami kelompok 5, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Dari hasil simulasi dan pengujian, jaringan yang dirancang memenuhi kebutuhan perusahaan, yaitu struktur topologi extended star memiliki fleksibilitas dan skalabilitas. Lalu VLAN dan subnetting berhasil membagi jaringan sesuai kebutuhan ruang kerja dan keamanan. Lalu DHCP mengotomatisasi pemberian IP address dan mempermudah manajemen jaringan. Lalu ACL meningkatkan kontrol akses dan keamanan antar segmentasi jaringan. Seluruh pengujian menunjukkan hasil positif sesuai dengan konfigurasi dan perancangan.
Rancangan jaringan ini dapat diimplementasikan sebagai solusi-solusi lain perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan infrastruktur jaringan lokal yang efisien dan tentunya aman. Baik, sekian dari presentasi laporan tugas akhir dari kelompok 5. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.